Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana pada pagi hari ini kita jumpa lagi, di mana Tuhan masih memberi hari cerah, masih kita bisa menghirup udara yang segar. Itu semua kita merasakan oleh karena tuntunan penyertaan Tuhan. Jadi harus kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa, saling menguatkan, saling mendoakan, saling merangkul, saling menopang, saling mengasihi satu dengan lain. Jadi terima kasih atas semua penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa untuk menguatkan satu dengan lain, di mana kita akan membaca firman Tuhan dan dari 1 Korintus 2 ayat 1 mulai. Kita buka Alkitab kita 1 Korintus 3 ayat 1. Jadi di sini katanya 1 Korintus 3 ayat 1, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi dulu katanya Rasul Petrus melayani jiwa-jiwa sebelum dewasa, sebelum mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan masih manusia duniawi, pemikiran duniawi, kelakuan duniawi, masih sensitif. Karena apa? Karena belum ada Roh Kudus hinggap tinggal di dalam dirinya, sehingga yang ada adalah kedagingan. Nah, jadi sini jelas tadi katanya tadi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, jadi ketika kita melayani jiwa-jiwa itu awal-awal itu namanya belum dewasa, belum mengenal Tuhan. Karena kalau jika kita sudah mengenal Tuhan, kita akan dewasa. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ini, kalau kita sudah mengenal Tuhan, tentu kita sudah tahan banting. Kenapa? Karena kita diajarkan Tuhan Yesus itu pikul salib, penderitaan. Jadi ikut Tuhan Yesus bukanlah enak-enak seperti dunia mengatakan enak, kamu akan diberkati, kamu akan berkelimpahan, kamu akan ini, kamu akan begitu, kamu akan begini. Itu dunia mengatakan. Tapi nyatanya firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan harus pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Jadi penderitaan, kamu akan dicaci, kamu akan diolok-olok, kamu akan dipitnah, kamu akan diejek. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Maka jelas sini Rasul Paulus mengatakan ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerima, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi jika kita menjadi Kristen baru, menjadi anak Tuhan baru, di situ masih bayi, jadi susulah makanannya. Dia belum bisa memakan makanan keras. Jadi kalau Kristen baru itu harus dibujuk-bujuk, harus disanjung-sanjung, harus dipapah. Jadi kenapa? Karena dia belum mengerti, karena dia belum paham, karena belum dewasa, masih anak-anak. Nah, jadi jelas ini katanya kepada kita harus mengerti, bisa kita membedakannya mana itu jiwa baru, mana itu sudah jiwa dewasa. Kalau jiwa baru itu berarti masih kanak-kanak, masih perlu susu, perlu didikan, perlu sanjung-sanjung, perlu topang, perlu tuntun. Nah, jadi ayat 3 mengatakan kepada kita, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi
dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi di sini kata-kata tadi, jika kita sudah menganggap anak Tuhan Yesus, kita sudah tahan banting. Karena kita pasukan perang. Jadi tidak bisa manja-manja, tidak bisa loyo-loyo. Kenapa? Karena kita pasukan perang. Jadi kita itu harus kuat, super kuat. Jadi kita harus tegar. Apapun tantangan, apapun masalah, apapun pergumulan, kita tetap maju, pantang mundur. Itu kalau kita menjadi prajurit Tuhan Yesus. Jadi sini ayat 3 katakan kepada kita tadi, karena kamu masih manusia duniawi. Jika kita masih duniawi, dia sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit merajuk, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit belot, macam dan sebagainya. Karena apa? Karena masih duniawi. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi itu masih duniawi, secara manusiawi, secara daging. Secara daging itu ya tersenggol sedikit pasti melotot, pasti marah. Kenapa? Ya karena masih ada daging, masih ada harga diri, masih ada kesombongan, masih ada angkuh, masih ada egois, pantang pancing. Jadi itu kalau masuk manusia duniawi. Tapi kita selaku anak-anak Tuhan, kita itu harus lemah lembut, penuh kasih sayang. Jadi bagaimana kita lemah lembut? Jadi kalau kita lemah lembut itu, walaupun pijak orang, ya kita tidak menjerit. Kita berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan. Jadi itu kalau kita dalam Tuhan. Jika kita ada masalah, kita tidak mengganggu orang lain. Jika kita menderita, kita tidak merusak orang lain. Bahkan kita tidak mencuri dan merampok dan sebagainya, walaupun mungkin kita kekurangan. Karena apa? Karena kita sudah ada Roh Tuhan ada dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah menuntun membimbing kita, sehingga kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Semuanya itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi itu timbul dalam hati kita, sehingga Roh Kudus memberikan kedamaian dalam hati kita. Jadi kita tidak berontak, kita tidak spontan, kita tidak gampang tersinggung, kita tidak gampang sakit hati, kita tidak gampang kita itu mengambil keputusan sendiri. Tapi kita hidup ini untuk Tuhan. Jadi kita melayani untuk Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Jadi kita bekerja bukanlah untuk diri kita sendiri, kita melayani bukanlah untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita adalah milik Tuhan. Karena talenta yang diberikan Tuhan itu adalah dari Tuhan. Kita ini sebetulnya tidak ada apa-apa, harga debu pun tidak. Apa yang kita bisa buat tanpa Tuhan Yesus? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan nyawa kita ini, jika Tuhan inginkan saat ini juga Tuhan panggil, kita mau bilang apa? Kita tidak punya kuasa untuk menahan itu kalau Tuhan sudah panggil kita. Jadi apa daya kita? Apa daya kita itu berbuat sewenang-wenang? Apa daya kita itu kita mensakit hati kepada Tuhan? Apa daya kita itu kita kurang perhatian dari Tuhan? Jadi kitalah berbuat kepada Tuhan. Apa yang kita bisa perbuat untuk Tuhan, berbuatlah selagi masih diberikan kesempatan buat kita. Jadi kita ini bukannya anak-anak lagi, tapi kita sudah dewasa. Kalau orang dewasa itu sudah mandiri, tahan banting, karena sudah dididik dari semula. Jadi sebetulnya jika kita masih belum dewasa, ya sama seperti tadi, bahwa kamu masih duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi. Jadi jika kita sudah memang menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, harus tampil beda.
harus tampil beda, harus kuat. Nah, jadi ini nggak mampu masih ada daging kita ini, kita nggak mampu. Bagaimanalah kita dikata-katai orang? Apa nggak panas kuping kita ini karena masih ada daging? Bagaimanalah kita kalau diganggu orang? Masih ada hati ini, pasti jika akan kita marah. Itu kalau kita memperdulikan kedagingan kita. Tapi Yesus mengatakan harus kita menanggalkan kedagingan kita. Itu yang sukar, itu yang susah. Jika menjadi orang Kristen sih gampang, tadi menanggalkan kedagingan ini susah. Tidaklah seberapa manusia umumnya orang Kristen yang sanggup untuk menanggalkan kedagingan kita ini. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang emosi. Itu masih kedagingan kita, karena masih ada daging. Memang kita ini tidak luput dari daging. Tapi ketika ada Roh Kudus masuk dalam hati kita ini, dimateraikan dengan roh kita ini, Roh Tuhanlah, Roh Kuduslah yang membimbing kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, yang menuntun, menyertai kita sehingga kita tahan banting. Kalau dengan diri kita sendiri nggak ada satupun mampu. Makanya kita lihat bagaimana saat ini banyak orang Kristen saat ini tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kedagingan tadi. Dia tidak mau meninggalkan dagingnya. Dia tidak mau membuka hatinya sehingga masuk Roh Kudus masuk hatinya, sehingga bisa menanggalkan semua kedagingan itu. Dia khawatir. Jika tinggalkan kedagingan ini, dia khawatir. Nanti saya bagaimana? Apa saya makan besok? Apa saya kerjakan besok? Khawatir. Kenapa? Karena tidak memegang kebenaran firman Tuhan. Jadi itu bedanya. Nah, sehingga itu tadi, kita hidup ini kadang-kadang kita mengatakan saya ini anak Tuhan, tapi masih gampang tersinggung, masih gampang emosi, masih gampang melakukan sesuatu dengan dunia ini. Nah, jadi kita belajar kita itu memahami siapa kita sebenarnya. Apakah kita masih anak dunia? Apakah kita sudah menjadi anak Tuhan? Nah, jadi sini kita selagi kita masih hidup dalam dunia ini, tetap kita belajar sampai kita mati, tetap kita belajar. Nggak ada tamatnya dalam Tuhan ini kita. Kita ini sama-sama berumah tangga. Dari mulai kita dari pengantin sampai mengakhirinya, kita tetap belajar memahami suami istri. Nggak ada tamat-tamatnya. Jadi begitu juga lah kita melakukan firman Tuhan ini. Kita harus belajar. Jadi ayat 4 katanya, karena jika engkau seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Dari apakah Paulus pelayanan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi sini kita tidak berbeda-beda, walaupun mungkin kita berbeda karakter, mungkin kita beda prinsip, mungkin kita beda pekerjaan, memang beda talenta, tapi kita satu dalam Tuhan. Nah, jadi tidak kita lagi menunjuk satu dengan lain, tidak menyalahkan satu dengan lain, tidak kita membenarkan diri sendiri, tidak mengatakan saya yang benar, kamu yang salah, ini salah. Jadi jika kita sedemikian, apa bedanya kita sama orang dunia? Nah, jadi kita diajarkan Tuhan, kita harus dewasa supaya semuanya itu adalah
kuncinya dalam Tuhan. Apapun kita kerjakan, kita itu berbuat untuk Tuhan. Jangan kita menganggap perbuatan kita itu adalah untuk manusia. Jika kita menganggap itu perbuatan kita itu untuk manusia, tentu kita kecewa. Karena manusia satupun tidak ada sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna satupun di dunia ini, selain Tuhan Yesus yang sempurna. Jadi bagaimana kita bisa sesuai dengan kehendak kita? Bagaimana kita sesuai dengan hati kita? Tentu tidak. Karena hati ini beda, talenta beda, prinsip beda, pekerjaan beda. Bagaimana kita bisa menyatukannya? Itu sukar. Tapi kita itu paham. Jika kita sudah dewasa, kita paham. Bahkan satu dengan lain itu saling membutuhkan, saling memerlukan. Sehingga kita bisa bekerja sama. Sehingga kita bisa saling mengasihi, saling peduli satu dengan lain. Jadi ini kuncinya. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita ya penting dan pasti egois. Karena apa? Karena semua manusia ingin kita sama seperti kita, sama seperti kita ingini. Itu kehendak kita. Jadi Tuhan sudah ciptakan kita berbeda-beda. Tidak ada satupun manusia berbeda. Jadi harus kita mengerti ciptaan Tuhan. Ayat 7 katakannya kepada kita, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawanan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Bangunlah, bangunan Allah. Jadi sini kita melihat kita itu adalah kawanan sekerja Allah. Jadi kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tanaman yang kita tanam itu pun kita nggak berkuasa untuk menumbuhkannya. Jika Tuhan tidak inginkan itu tumbuh, tidak akan tumbuh. Karena kita tidak punya kuasa, tidak punya hak, tidak bisa kita menumbuhkan biji-bijian itu kalau Tuhan tidak menumbuhkannya. Jadi apa yang kita bisa buat? Jadi kita itu marilah kita bekerja apapun kita kerjaan kita, apapun yang kita lakukan itu seakan-akan untuk Tuhan, supaya jangan ada merasa kecewa, supaya jangan ada merasa salah, supaya jangan ada yang merasa timpang. Kenapa? Karena kita masing-masing mengerjakan untuk Tuhan. Jadi jangan kita lihat kiri kanan, jangan kita pandang teman-teman kita. Jika kita memandang teman kita, tentu tidak sama. Karena apa? Karena kemampuan kita beda, talenta kita beda, karunia berikan Tuhan beda. Jadi nggak bisa kita samakan mereka dengan kita. Kita adalah kita, mereka adalah mereka. Jadi itu sehingga kita dalam Tuhan ini harus dewasa sehingga kita mampu untuk memakan nasi keras yang diberikan Tuhan tadi kepada kita tadi. Harus kita mampu seperti Tuhan Yesus menjadi pasukan perang. Jadi jika kita masih kanak-kanak, masih minum susu, bagaimana kita menjadi pasukan perang? Gak bisa kita tempur. Jadi kita harus dewasa. Orang dewasa itu makanan keras. Kalau kita makanan keras itu, ya bagaimana pertentangan masalah, kita kuat karena dewasa, karena keras, makanan kita keras. Jadi tidak lagi harus bujuk-bujuk, tidak harus kita di anju-anju, tidak lagi kita harus dituntun-tuntun, tidak lagi. Kita harus berjuang masing-masing. Jangan kita pandang kiri kanan, membuat kita lemah, membuat kita menjadi jatuh, membuat kita jadi tawar hati. Tapi kita pandang Tuhan Yesus sesuai dengan Alkitab yang diajarkannya kepada kita. Kita lakukan semampu kita. Kita baca firman Tuhan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus telah menjelaskan kepada kita, membukakan rahasia firman Tuhan kepada kita, sehingga kita paham apa rencana Tuhan dalam diri kita. Apa rencana Tuhan, talenta yang berikan Tuhan kepada kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan memberikan kepada manusia itu berbeda-beda.
memberikannya kepintaran kepada manusia berbeda, talenta berbeda-beda, karakter berbeda-beda, semua beda. Jadi nggak bisa kita samakan. Makanya kita saling mengasihi, saling menopang, saling merangkul satu sama lain, sehingga saling membutuhkan satu sama lain. Nggak bisa kita hidup sendiri, nggak bisa kita hidup sendiri. Kita butuh teman. Makanya kita saling merangkul, saling mengasihi. Jadi kita juga harus paham siapa dia. Jika kita tidak paham, pasti kita menjadi tawar hati, pasti kita akan sakit hati, pasti kita akan berontak. Jika kita tidak memahami kawan kita, harus kita paham dia, siapa dia sebenarnya, sehingga kita bisa sekawan kerja. Begitu juga kayak lihat gimana pasukan perang. Kalau kita melihat bagaimana kawan-kawannya yang malas-malas, yang macam, bagaimana? Ya, semua jadi malas, semua jadi main-main. Tapi enggak, dia berpacu terus, tidak lihat kiri kanan, tapi dia mau lihat ke depan. Jadi kita juga melihat Tuhan Yesus, bagaimana Yesus sudah mengajari kita, bagaimana Tuhan Yesus sudah memacu dan memberikan contoh jalan buat kita. Itu yang kita lihat, sehingga kita fokus untuk kebenaran firman Tuhan. Jangan kita lihat kiri kanan, jangan kita melihat itu pendeta, begitu dia, begini dia. Nah, ini jadi tawar hati, sehingga kita nanti jatuh, tergelincir jika kita melihat hamba Tuhan seperti itu. Jadi jika kita tidak lihat hamba Tuhan seperti itu, urusannya dengan Tuhan. Kita seperti ini, urusan kita dengan Tuhan. Kawan-kawan kita yang lemah, urusannya dengan Tuhan. Kawan-kawan kita yang menjelek-jelekkan kita, itu urusan Tuhan. Kita cukup berdoa, serahkan pada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan. Jika kita campur tangan, ya ada hukuman yang menanti kita. Jadi kita tidak mengurusi dia, tapi kita mengurusi diri kita dengan Tuhan. Hanya kita rangkul dia, kita rangkul semua. Dari itu kita dalam Tuhan, supaya kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana murid Tuhan Yesus 12. Akhirnya murid Yesus 12. Memang awalnya murid Yesus ribuan, tapi yang bertahan sampai 12. Itu pun yang bertahan sampai kesudahannya tinggal 11. Sedangkan Judas kita melihat gugur di perjalanan. Itu contoh yang berikan Tuhan kepada kita. Nah, jadi kita ini apakah mau gugur di tengah jalan? Jadi kita mau sampai pada tujuan, pada titik terakhir. Jadi kita harus maju, harus kuat. Apapun goncangan, apapun masalah, kita maju terus. Jangan kita melihat kiri kanan, goncangan kiri kanan, masalah kiri kanan. Jangan membuat kita itu jadi mundur dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi kita lihat itu, satupun manusia tidak ada yang sempurna. Kemana kita? Kalau kita hanya mencari yang sempurna, kemana kita? Kita lah, kalau kita merasa sempurna, nggak butuh kita kawan lagi. Itu namanya egois. Itu namanya mentit sendiri. Itu namanya menarang diri sendiri. Berarti kita nggak perlu lagi siapa-siapa. Nah, jadi Tuhan memberi kita itu butuh kita sekeliling kita, supaya kita saling menopang, saling merangkul, saling mendukung, saling mendoakan satu lain, saling mengasihi satu lain. Jadi itulah firman di pada pagi hari ini yang bisa kita renungkan, supaya kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak lagi seturut dengan kehendak kita, tidak lagi yang kita inginkan seperti diri kita, tidak. Tapi kita itu paham, memahami siapa sekeliling kita, sehingga kita tidak tawar hati. Oh, rupanya kamu begitu, rupanya kamu sifat kamu begini, rupanya kamu begini. Nah, sehingga kita tahu, mengerti supaya umpama seperti teman kita pamannya gangguan jiwa, sakit hati kita pada dia. Mau kita kadang kita ejeknya kita dia diganggunya kita lawan dia, berarti kita yang sakit. Nah, jadi ini kita harus tahu
Makanya kita ini walaupun mungkin dunia menganggap kita ini bodoh, itu urusan dia. Tapi kita karena kita dituntun Roh Kudus, kita seakan orang bodoh, orang tak tahu apa-apa, orang nggak yang bargas sama sekali. Disepak pun nggak mau apa-apa lagi, disorong pun tak mau apa lagi, melawan lagi, seakan-akan tak berdaya, seakan-akan orang bodoh. Ya memang begitu kita disuruh Tuhan. Jadi kalau kita masih melawan, ya sama saja seperti duniawi. Jadi kita suruh Tuhan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Jadi sukar. Jadi secara daging memang sukar. Jadi makanya mari kita kembali kepada kitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita mampu untuk menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi besok pagi dengan renungan untuk saling menguatkan satu lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.